14. Engkau Allah yang beserta dengan kami, waktu kami berdiri, waktu kami duduk, waktu kami tidur, waktu kami dimanapun berada. Engkau menyertai kami. Kami berterima kasih kepada Bapa yang sangat setia dalam hidup kami, bahwa kesetiaan Tuhan tidak bisa ditukar oleh apapun. Tapi kesetiaan Tuhan mutlak selalu baru setiap hari yang kami terima. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berbicara, tapi ada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami yang tidak terbatas, yang akan menyempurnakan dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk sampai ke setiap hati, pikiran umat Tuhan, bahkan sampai ke dalam tindakan-tindakan dan perbuatan kami. Karena kami percaya perkataan manusia boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Karena itu Tuhan, Kau ada di atas kami, Roh Kudus mengurapi setiap telinga kami. Hati kami terbuka di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, hari ini saya mau sharing dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua sudah mendapatkan sinyalnya. Jadi kita tidak kehilangan sinyal lagi. Jadi kita udah mulai seirama, seritme. Ya. Nah, puji Tuhan, shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Kita sehat semuanya? Amin ya. Kita sehat semuanya. Seringkali kita lebih banyak memperhatikan kesehatan secara fisik kita. Dengan berbagai cara, olahraga, tidur yang teratur, dengan makan makanan-makanan yang bergizi. Seringkali kalau kita salah makan, salah minum, maka dampak dan akibatnya adalah fisik kita akan mengalami yang namanya kelemahan atau sakit. Betul ya? Tetapi ada hal yang lebih penting dari sekedar kita memperhatikan kesehatan secara fisik, tapi kesehatan secara jiwa kita. Amin ya? Karena kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Karena jiwa ini akan mempengaruhinya. Nah, saya baru baca bahwa 350 juta orang di dunia mengalami yang namanya gangguan mental. Ya, 55% masyarakat di Indonesia mengalami namanya stres, saudaraku. Kalau saya lihat di berita, Indonesia mendapatkan peringkat yang tertinggi di Asia Tenggara dalam tingkat stresnya. Ya puji Tuhan ya. Oh enggak puji Tuhan ya. Enggak. Soalnya ini peringkat pertama gitu loh. Tapi ini hal yang negatif ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata ada 350 juta di dunia ini orang mengalami gangguan mental dengan berbagai tingkat. Ya, ada yang stres ringan, ya, ada juga yang sampai kehilangan ingatan dan juga mengalami namanya depresi. Oh, ternyata sangat penting sekali untuk kita memperhatikan yang namanya kesehatan di dalam jiwa kita ini. Ya, nah, ada banyak pada waktu kita mengalami COVID beberapa tahun yang lalu, ada banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya di dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian, ya terjadinya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada masa-masa pandemi atau COVID pada beberapa tahun yang lalu. Ya, kalau kita lihat di Departemen Pengadilan Agama tingkat perceraian itu semakin meningkat. Ya, nah, saudara, kalau kita mengamati dalam hal-hal ini kita bisa melihat ternyata memang sangat penting sekali untuk kita memiliki kesehatan dalam jiwa kita. Karena bukan hanya secara fisik kita sehat, tapi secara hubungan pun kita akan sehat. Betul ya, dengan orang lain kita akan sehat. Tapi kalau mental kita, terganggu atau mental kita, ya dalam satu tingkat di mana kita mengalami hal yang tidak baik, jiwa kita, maka hubungan kita dengan orang lain juga akan terganggu. Nah, penting sekali makanya, oleh karena itu kita memperhatikan betapa pentingnya kesehatan di dalam jiwa kita. Nah, Alkitab pernah menyampaikan, Rasul Paulus pernah menasihati kepada jemaat yang ada di Efesus, bagaimana hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, bagaimana hidup di dalam yang namanya berkomunitas. Nah, saya percaya bahwa komunitas orang percaya bukan hanya ditunjukkan pada waktu kita dalam ibadah, tapi persekutuan yang sesungguhnya orang Kristen harus kita bawa keluar. Karena persekutuan inilah menjadi contoh, menjadi figur buat komunitas-komunitas yang di luar sana. Tapi kalau di dalam komunitas orang percaya nggak beres, bagaimana komunitas yang di luar? Justru kita harus bangun menciptakan menciptakan atmosfer, menciptakan sebuah komunitas yang benar untuk dapat dicontoh di luar. Makanya Paulus menasehati ya
menasehati kepada jemaat yang ada di Efesus nih. Pasal keempat ayat 31 hingga 32. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, apalagi pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Tapi ini yang harus kita ingat nih. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh apa? Kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bicara melepaskanlah. Yang saya maksud lepaskanlah bukan melepaskan sandal, saudaraku. Tapi yang saya maksud adalah lepaskanlah pengampunan. Karena ada banyak orang-orang yang mentalnya rusak, ada banyak orang-orang mengalami gangguan dalam jiwanya, dalam mentalnya, oleh karena dia tidak mau melepaskan pengampunan. Padahal pengampunan itu akan merugikan buat diri dia sendiri. Akan merugikan buat jiwanya, akan merugikan hubungan dia dengan Tuhan, akan merugikan hubungan dia dengan sesamanya. Orang nggak menyadari untuk hal ini, ya. Nah, maka dari itu Paulus dengan tegas memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, mengenai perbuatan yang dapat merusak kehidupan berjemaat, segala perbuatan yang meracuni dan merusak hati kita. Tapi sebaliknya Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlaku tepat dan benar, yaitu apa? Nah, ramah, saudaraku. Ya. Komunitas ini yang perlu dibangun, ramah, penuh kasih mesra. Yang ketiga ini kita harus saling yang namanya mengampuni. Ya, kalau ayat yang 31 mengatakan segala pertikaian, segala kegeraman, segala kemarahan, segala kepahitan, itu harus dibuang, harus disingkirkan karena itu merupakan racun, bilang racun. Itu adalah racun. Saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara kalau tahu minuman itu racun, enggak akan kita minum. Betul ya? Karena itu akan mematikan. Tapi bagaimana dengan perlakuan dengan tingkah laku yang Rasul Paulus sebutkan, kepahitan, kemarahan, kebencian dan sebagainya, pertikaian. Seringkali kita tahu bahwa itu racun tapi kita biarkan itu mengendap di dalam jiwa kita. Padahal endapan dalam jiwa kita memang itu enggak akan terasa, tapi ketika digoncang oleh karena situasi, maka endapan yang dibawa itu akan naik. Betul? Dan air yang jernih itu akan menjadi keruh, saudaraku, dan itu akan mempengaruhi. Ya, nah ini yang berbahaya, makanya Paulus bilang, ayo hal-hal yang kayak gitu engkau buang. Tapi engkau masukkan sesuatu yang menciptakan sebuah komunitas yang baik. Menciptakan sebuah sebuah persekutuan yang baik. Salah satunya apa? Kita belajar untuk ramah. Ramah bukan berarti untuk kita pura-pura, tapi ramah yang tulus dari hati kita, satu dengan yang lainnya. Bahkan Paulus menonjolkan supaya kita memiliki yang namanya kasih mesra. Amin. Kasih mesra bukan hanya untuk suami istri. Itu boleh dilakukan di rumah dan sebagainya. Tapi di dalam komunitas, kasih mesra itu untuk semua orang. Amin. Untuk semua orang. Nah, karena itulah, makanya Paulus juga bilang yang ketiga yang akan kita bahas sama-sama. Saling mengampuni. Kalau dalam gereja Tuhan, 3 hal ini terjadi, wow, sangat indah sekali. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan di tempat ini. Karena Tuhan suka dengan kemesraan, Tuhan suka dengan keharmonisan, Tuhan suka dengan kesatuan, Tuhan suka dengan kebersamaan. Tapi kadang-kadang hal-hal yang kayak begini nih, yang Tuhan ingin ciptakan dirusak oleh beberapa orang yang masuk mungkin di dalam komunitas kita, ya, yang masih membawa luka di dalam hatinya. Nah, saya percaya bahwa kita semua itu pernah mengalami yang namanya luka dalam kehidupan ini. Ya, seringkali ketika kita mendengar kata pengampunan, kita langsung itu teringat akan yang namanya sakit hati, kepedihan, dan masalah kita di masa lalu. Ya, saya tahulah, ya, saya lihat wajah-wajah saudara pernah mengalami luka. Pernah mengalami yang namanya apa tuh ya? Yang namanya pernah sakit hati gitu loh. Makanya ada sebuah lagu yang populer di masyarakat pada waktu itu.
Lebih baik sakit hati daripada terbalik kali ya saya. Lebih baik sakit gigi atau lebih baik sakit hati? Kalau saya nggak mau dua-duanya. Dua-duanya membawa kesengsaraan. Ya, sakit gigi harus pergi ke dokter. Sakit hati pergi ke psikiater. Kalau sakit hati datengin ke orangnya dan selesaikan. Kalau saudara simpan itu bukan tabungan, gak akan berbunga. Itu akan membuat luka hati kita tuh apa ya? Apalagi kalau kita dengar kata pengampunan itu ada memori-memori sebuah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ya, sepertinya kata pengampunan itu mengingatkan kita bahwa luka ini loh kayaknya masih fresh, masih segar, gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak pernah menyelesaikannya. Kita hanya membiarkan menguburnya. Lalu kita dengan ada sebuah istilah yang mengatakan begini, biarkan waktu yang menyembuhkan, biarkan waktu yang memulihkan. Saya mau katakan waktu nggak pernah bisa menyembuhkan, waktu nggak pernah bisa memulihkan, tapi Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan. Amin. Orang kalau mengucapkan kata kalimat itu, waktu yang akan menyembuhkan, memulihkan, kita hanya bersembunyi di balik luka kita. Dan kita tidak mau dan malu untuk mengakui bahwa saya terluka. Loh, hamba Tuhan kok, saya malu dong kalau saya terluka. Enggak. Ya, siapapun kita, kan kita dari debu, dari tanah. Ya, jiwa kita masih bisa terluka. Tapi yang namanya pengampunan selalu bicara keputusan. Amin. Ya, pengampunan selalu bicara keputusan. Nah, sebenarnya saya mau sampaikan ada sebuah video, bagus sekali video ini terjadi tahun berapa ya. Ada seorang yang namanya Gary. Ya, Gary ini, kalau saudara nanti lihat di YouTube deh ya, namanya Gary apa saya lupa ya. Dia ini pembunuh berantai, ada kurang lebih berapa wanita yang dia bunuh. Ya, dia bunuh waktu dia sidang itu semua kerabat, orang tua daripada korban pembunuhan daripada Gary ini, dia ini akhirnya dihadapkanlah mereka semuanya. Satu-satu diberi kesempatan untuk berbicara mengenai si sosok Gary ini. Lalu Gary ini dihujatlah bahwa orang ini gak pantas hidup. Orang ini harus dihukum mati. Orang ini harus pokoknya dibinasakan. Ya, bukan dibina, tapi dibinasakan. Ya, harus dihancurkan. Tapi heran loh, ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, dia mengatakan seperti ini. Saya memang melihat bahwa Gary perbuatan dan kelakuannya sangat jahat sekali dan dia pantas untuk dihukum. Tapi saya ingat kembali apa yang firman Tuhan katakan, bahwa saya harus mengampuni. Dan hari ini saya tidak sama dengan orang-orang yang di sekitar orang-orang yang tadi berbicara atas nama Gary. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya mengampuni engkau. Saat itu Gary menangis. Nah, saudara bisa lihat di YouTube-nya ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa bagaimana seringkali luka itu begitu dalam, luka itu begitu menganga di dalam kehidupan kita, tetapi Alkitab memberikan solusi buat kita. Alkitab memberikan satu alasan yang sangat penting untuk mengampuni kita. Apa itu? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Amin. Ya, kenapa sih kita sulit sekali mengampuni orang lain? Karena seringkali kita juga ragu bahwa hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita yakin bahwa dosa-dosamu sudah diampuni oleh Tuhan, itu membawa kita untuk mudah mengampuni orang lain. Oke, nah ada 4 hal yang perlu kita lakukan ya untuk kita dapat mengampuni seseorang. Yang pertama, kita harus memiliki sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak pernah melukai orang? Yang tidak pernah melukai orang. Oke, pernah nggak yang tidak pernah melukai orang? Hah? Maaf ya, maaf. Ternyata orang yang matanya nggak melihat, yang buta, juga bisa melukai orang. Ternyata ada orang yang tidak bisa bicara juga bisa melukai orang. Ya, nah ini kita menyadarkan kita ya bahwa kita sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ya, ketika kita membenci seseorang, ya, Alkitab bilang gini, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Sesungguhnya yang berbuat baik dan tak pernah berbuat
dosa. Pengkhotbah dengan jelas mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang saleh. Namanya saleh banyak. Tetapi yang sesungguhnya memiliki sifat yang saleh dan yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa itu enggak ada. Enggak ada. Yang sempurna itu hanya Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Tetapi kita adalah orang berdosa. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Kita masih bisa untuk melukai orang lain. Ya, baik kita sadari maupun kita sadari. Nah, karena itu kita harus belajar melihat bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ketika kita membenci seseorang, maka kita cenderung kehilangan perspektif positif akan orang itu. Seringkali ketika kita mulai membenci seseorang, kita tidak menyukai seseorang itu secara utuh. Sekalipun di dalam diri dia masih ada kebaikan-kebaikan, di dalam diri dia masih ada hal-hal yang benar. Tetapi karena kebencian yang ada dalam diri kita, sehingga perspektif kita, pandangan kita terhadap orang itu enggak lagi positif. Yang kita lihat adalah kesalahannya. Kesalahannya. Nah, kita harus belajar untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang sempurna termasuk diri saya sendiri. Amin. Kalau orang udah benci, apapun dikerjakan, apapun dilakukan oleh orang itu sekalipun itu baik, tetap dia punya pandangan, tetap dia tidak baik. Betul? Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memandang dan Tuhan melihat kita. Seringkali kita lupa. Ya, kalau Alkitab bilang gak ada orang yang tidak berdosa, kita orang berdosa. Tapi Tuhan selalu melihat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Ada yang gak baik, Tuhan lihat yang gak baik juga. Tapi pandangan Tuhan selalu melihat yang baik di dalam diri kita. Seharusnya kita pakai kacamatanya Tuhan. Menyadari karena saya gak sempurna, orang lain itu gak sempurna, ketika saya menerima orang lain itu, ternyata saya juga bisa menerima diri kita sendiri. Bahwa kita gak sempurna. Amin ya. Makanya agak keluar konteks ya. Jangan mudah menghakimi orang. Karena perbuatannya. Karena kelakuannya. Ya, saya selalu belajar untuk mengerem diri saya. Untuk tidak menilai orang. Untuk tidak menghakimi orang. Karena penampilannya. Karena perbuatannya. Karena ketika saya mulai punya pemikiran atau ingin mengatakan seperti itu, saya selalu melihat kepada diri saya. Saya selalu berkata, saya tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari orang itu. Kenapa? Supaya saya jangan menjadi merasa diri paling hebat. Karena saya sadar, kita tidak sempurna. Sehebat-hebat yang engkau, sepintar-pintarnya engkau pun punya kelemahan. Ada tindakan dan perbuatan juga ya yang tidak kita lihat juga tidak benar dan tidak baik gitu. Makanya dalam komunitas kita nih, kita sadar dong, orang di samping kiri kanan saudara adalah orang yang gak sempurna. Suamimu juga gak sempurna. Istrimu juga gak sempurna. Jangan tuntut suami istrimu untuk menjadi sempurna. Justru karena kehadiranmu yang membuat gak jadi sempurna. Karena itu kenapa? Karena kita gak sempurna, itulah kita ada di satu tempat komunitas supaya kita berjalan bersama untuk menjadi sempurna dalam Tuhan. Dengan cara belajar untuk kita hidup dalam saling mengampuni. Waktu kita hidup dalam saling mengampuni itu artinya apa? Oh, kamu terbatas, saya juga terbatas. Yuk sama-sama bertumbuh. Amin. Nah, maka dari itu pengampunan juga harus ada di tengah-tengah suami istri. Haleluya. Ya, kenapa saya ngomong gini? Haleluya. Ini akhir zaman loh. Kasih udah mulai dingin. Ya, ada banyak suami-suami yang sekarang suami-suami yang punya karakter, sikap dan tingkat dewa. Artinya apa? Muda, istri-istri juga sama sekarang udah banyak juga punya perasaannya begitu halus, lebih halus daripada makhluk halus. Ya. Kenapa? Menjadi lebih sensitif, gitu. Mudah tersinggung, ya. Telat transferan gaji udah mulai tersinggung, mulai berpikir yang enggak. Ya. Haleluya. Oh, di sini mah istrinya baik-baik semua, punya pengertian. Ya, itu istri-istri yang di luar sana yang baru masuk ke ruangan ini. Nah, maksud saya gini lah. Jadi, ayolah kita nggak usah saling menuntut lah, gitu loh.
Tapi kenapa ya? Kalau saya percaya kalau pengampunan ditempatkan di tengah-tengah kita, maka tingkat perceraian itu semakin turun. Ya. Kenapa orang-orang mengalami tingkat perceraian itu tinggi bukan hanya karena keuangan, tapi karena kadang-kadang beda pendapat, kadang-kadang juga karena salah ngomong sedikit aja udah mulai tinggi dan sebagainya, akhirnya saling luka, tidak menyelesaikannya, saling luka satu dengan yang lainnya, itu numpuk dan sebagainya. Kalau saudara jatuh, mungkin saudara agak baret di kaki, lalu saudara nggak menyembuhkan luka itu, nggak dikasih obat luka itu, ya. Saya percaya luka itu akan semakin infeksi ya, dan itu akan bakteri akan masuk dan sebagainya, dan itu akan merusak bukan hanya di bagian kaki, mungkin bisa ke tempat yang lain karena bakteri dan penyakit itu. Nah, karena itu saya ingin ajak buat kita semua, ayo kita belajar untuk kita mengampuni satu dengan yang lainnya, melihat dan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua adalah lepaskan hak kita untuk menuntut balas. Alkitab bilang begini nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu saling menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut balas, saudaraku. Ya, jadi saudara, meskipun kita punya hak untuk membalas, jangan kita lakukan itu. Mungkin kita merasa bahwa itu enggak adil Tuhan, tetapi sebenarnya pada waktu kita memberikan haknya itu bukan haknya kita, tapi haknya kepada Tuhan, maka kita sedang memelihara jiwa kita untuk tetap sehat. Amin. Ya, kalau Alkitab bilang begini, biarkan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Seringkali kita mendikte Tuhan. Tuhan, saya berdoa kepada si A, Tuhan yang telah melukai hati saya. Begitu hati saya sakit sekali Tuhan. Saya berdoa supaya si A ini Tuhan, ketika dia naik motor diserempet baja itu sampai nyungsep Tuhan. Gitu loh. Saya mau tanya, sebenarnya itu pembalasan itu haknya saudara atau haknya Tuhan? Kalau haknya Tuhan, cara Tuhan nggak selalu membawa orang pada kecelakaan. Amin. Karena ini pikiran kotor kita selalu menganggap kita pakai tangannya Tuhan untuk meremukkan orang supaya terlampiaslah rasa kebencian dan kemarahan kita. Kita menganggap bahwa doa kita dengan cara yang seperti itu Tuhan akan mendengarnya. Enggak, Tuhan akan mendidik kita dengan cara doa yang benar. Kalau kita terluka dengan orang lain, kita nggak pernah tahu, saudaraku, bagaimana cara Tuhan. Mungkin cara Tuhan bukan untuk menghancurkan, merusak, membuat orang itu kecelaka, tapi Tuhan bawa orang untuk bertobat, menyadari bahwa orang itu telah melukai hati kita. Amin. Jadi mungkin itu cara Tuhan untuk membalasnya. Nah, jadi jangan berpikir lalu kita menggunakan tangan Tuhan untuk melampiaskan rasa marah dan dendam kita. Gak boleh. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mengampuni ya bukanlah keputusan yang kita ambil hanya sekali saja, melainkan bahwa keputusan yang harus kita ambil setiap hari, bahkan mungkin setiap detik. Kenapa? Karena iblis selalu mengingatkan kita. Ya kan? Betul nggak? Saudara gini, saudara lebih ingat mana? Ketika saya berbuat baik kepada Bapak Ibu Saudara, atau ketika saya berbuat jahat kepada saudara? Buat Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih diingat? Ketika saya memberikan kata-kata pujian kepada Bapak Ibu Saudara, atau saya mengucapkan kata-kata kutuk kepada Bapak Ibu Saudara? Lebih mana yang diingat? Atau dua-duanya nggak diingat? Keterlaluan itu nggak diingat. Ya, kita lebih cenderung ya. Cenderung nih manusia nih selalu mengingat hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Kenapa ya? Ya, kita lebih mengingat kata-kata kalimat orang lain yang seringkali melukai hati kita. Maka dari itulah kita membutuhkan, makanya kita harus melepaskan pengampunan setiap saat, setiap detik ketika kita teringat akan perbuatan orang itu. Amin. Jadi ketika kita ingat, kalau Bapak Ibu Saudara, tesnya gampang. Ketika saudara ingat orang itu melukai kita dengan kata-kata, tapi saudara ingat, tapi saudara nggak lagi rasa sakit di hati, itu udah sembuh. Udah sembuh. Tapi kalau saudara masih mengingat, lalu hati sudah masih marah, ya, masih mengucapkan kata-kata di dalam hati, itu artinya kita belum sembuh, belum melepaskan pengampunan, belum menyelesaikannya. Amin. Tahu nggak saudara? Ketika kita melepaskan pengampunan,
ketika kita tidak membiarkan kebencian itu merusak hati kita, tahu nggak? Hati nurani kita akan semakin murni. Amin. Kalau hati nurani kita semakin murni, iman kita semakin kuat. Makanya pengampunan itu sangat penting sekali. Ya, saya tidak mengatakan bahwa sebagian orang kena penyakit kanker itu karena menyimpan kepahitan. Tapi ketika saya telusuri beberapa orang yang ketika saya besu, ketika saya ngobrol, ternyata persoalannya banyak. Ya, salah satunya apa? Menyimpan kebencian kepada suaminya. Ini istri, yang kebanyakan saya lihat wanita, ya, dengan berbagai kasus penyakit kanker, ternyata dia terluka oleh karena suaminya. Yang saya maksudnya kanker ini benar-benar penyakit, bukan karena kantong kering ya, bukan. Ini penyakit maksud saya, ya. Ternyata ditelusuri seperti itu, ya. Ternyata kebencian itu menciptakan sebuah zat di dalam tubuh kita yang apa tuh ya? Yang membuat sel-sel kanker dalam tubuh kita aktif, gitu loh. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Itu benar loh. Ternyata orang yang kanker kalau banyak ketawa, banyak senyum, ikhlaskan segala sesuatunya, jauh lebih sehat, umurnya jauh lebih panjang. Ya, oke, saya nggak bahas itu ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah respon kejahatan dengan kebaikan. Ya, secara manusiawi kita nggak mungkin untuk merespon kejahatan dengan kebaikan. Kita memerlukan Tuhan. Saya dan saudara butuh kasih Tuhan untuk memampukan kita. Mengapa? Karena kasih Tuhan tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Pertanyaan saya adalah, saudara sudah mengalami kasih Tuhan belum dalam hidup kita? Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita mulai belajar untuk selalu bereaksi atau merespon kejahatan dengan kebaikan. Tidak selalu menang, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak selalu menang. Maka ada pepatah bilang gini, menang jadi apa? Jadi arang. Kalah jadi dua-duanya menguntungkan enggak? Enggak kan? Tapi seringkali kita punya apa ya? Punya ingin membalas, kalau kamu melukai mata saya satu, saya harus melukai kamu matanya dua-duanya. Kalau perlu 4, apa mata kaki. Ya gitu kan? Ya kan? Kenapa? Rasa-rasa ingin balas dendam. Tapi kita belajarlah. Ya. Ternyata ketika kita merespon kejahatan dengan kebaikan, enggak selalu kita dikatakan orang yang kalah. Justru Alkitab selalu mengatakan orang yang lebih dari pemenang, salah satunya adalah ketika dia belajar merespon kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang harus muncul dalam kehidupan kita. Sepertinya nggak mungkin, sepertinya nggak bisa kita lakukan. Percaya dah, pada waktu engkau melakukan hal ini, engkau sedang menjaga damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Amin. Kita tidak biarkan orang lain mengusik damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi dengan cara apa? Kita biarkan merespon kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Kita belajar untuk kita fokus kembali kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Selama kita fokus pada seseorang yang telah menyakiti kita, artinya orang tersebut sedang mengontrol hidup kita. Bahkan seringkali kita malah semakin menjadi parah. Ya, ketika kita melepaskan rasa sakit itu, maka kalau kita nggak melepaskan rasa sakit itu, maka kita akan mulai menyerupai orang yang telah melukai kita. Paham maksud saya? Jadi pada waktu saya menyimpan kebencian dengan seseorang, dengan si A, lalu saya membiarkan itu, fokusnya kepada kebencian itu, maka secara tidak langsung sifat saya, kelakuan saya seperti orang yang telah melukai saya. Ya, paham? Karena Alkitab bilang begini, kalau kamu menghakimi orang, maka takaran itu akan dipakai kepada kamu. Gitu loh. Jadi kalau saya membenci seseorang, si A misalnya, lalu saya nggak melepaskan pengampunan, saya selalu memiliki perspektif yang buruk, perspektif yang negatif terhadap orang itu, secara tidak langsung, maka saya sedang mengadopsi kelakuan, perilaku orang itu. Maka saudara jangan fokus dengan rasa terluka, jangan fokus dengan rasa sakit.
Semakin engkau fokus dengan rasa sakit, engkau akan semakin apa? Semakin sakit. Semakin apa? Semakin lukanya tuh semakin seperti kita apa ya? Udah terluka semakin kita korek-korek gitu loh. Kan semakin sakit, semakin lebar. Tapi saya hanya ingin mengajak, jangan fokus sama terluka, tapi fokuslah kepada rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Kalau kita terluka, sebenarnya itu hanya sarana. Itu hanya alat yang akan Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk kita bisa dan fokus kembali kepada rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, ada satu kisah terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Ini kisah ini terjadi di tahun 71. Ya, 71 ada surat kabar di New York yang menuliskan kisah tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota yang namanya White Oaks di Georgia, Amerika. Pria ini adalah seorang yang pria ini menikahi seorang wanita yang sangat cantik sekali. Wah, ya, dia punya anak, tapi dia tidak bersyukur dengan istrinya yang cantiknya bukan hanya cantik dalam penampilan, tapi cantik secara batiniahnya. Ya. Nah, ternyata seorang pria ini suka berlaku kasar, KDRT. Bahkan dia tidak menghargai istrinya sebagai seorang istri. Ya, seringkali dia marah, lalu dia ringan tangan, bahkan anak-anaknya juga dipukul dan sebagainya. Pada akhirnya seorang laki-laki ini mencuri seluruh tabungan istrinya, dia ambil dan dia bawa kabur. Dia pergi ke satu tempat, dia pergi ke New York ya. Dia pergi ke kota besar untuk apa? Untuk dia mulai berbisnis. Ketika bisnisnya sudah mulai maju, hidupnya pun semakin parah. Ya, dia menjalani kehidupan dengan pesta pora, seks bebas, lalu dia melakukan yang namanya narkoba dan sebagainya. Dan pada akhirnya bisnisnya hancur. Pada waktu bisnisnya hancur, dia melakukan penipuan dengan menuliskan cek kosong. Akhirnya ketahuan oleh polisi dan dijebloskan ke penjara dan diadili dan dia harus masuk penjara 3 tahun. Dalam penjara itu, di dalam penjara itu, dia menuliskan sepucuk surat kepada istrinya, dia mengatakan begini, sayang, dulu marah-marah sekarang udah dalam keadaan kondisi dia bilang sayang, apakah engkau masih punya perasaan terhadap saya? Sebentar lagi saya akan keluar dari penjara. Kalau kamu mau menerima saya kembali sebagai suami kamu, tolong berikan tanda. Di tengah-tengah kampung halaman kita ada sebuah pohon beringin. Tolong cantumkan, letakkan satu pita kuning sebagai tanda bahwa kamu akan menerima saya. Wah, ternyata hari lepas hari berlalu, dia tidak mendapatkan balasan daripada istrinya. Nggak tahu apakah istrinya suratnya sampai kepada istrinya atau tidak. Akhirnya di hari H dia harus keluar dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, lalu dia naik ke bis, lalu dia mau pergi ke satu tempat, ya, melewati kampung itu. Dia naik satu bis, ketika dia naik, akhirnya cerita itu diketahui oleh sopir dan seisi penumpang di dalam bus itu. Ya, nah ketika mulai berjalan bus itu dan mulai masuk ke kampung halaman yang tempat di mana dia tinggal bersama istrinya, ini biasa ya, orang-orang di bus itu mulai heboh. Bilang sama Pak Sopir jalannya pelan-pelan, gitu loh. Supaya kita lihat nih, terjadi nggak nih? Nah, tetapi sang suami ini karena dia tahu kelakuan dan kesalahannya, dalam pikirannya dia berkata, kemungkinan besar saya nggak akan diampuni. Karena kelakuan saya masa lalu begitu berat, begitu banyak sekali terhadap istri saya. Nah akhirnya begini, ketika dia mulai menundukkan kepala, dia begitu agak sedikit gemetar dan panik, dia nggak berani melihat pohon beringin yang akan dia lewati. Nah ternyata isi bus itu mulai heboh, mulai berteriak dan sebagainya. Ternyata memang tidak ada satu helai pun pita di pohon beringin. Ternyata yang ada ratusan pita kuning di pohon beringin itu. Wow. Dan saudara, ternyata si sang suami ini mendapatkan pengampunan mutlak yang luar biasa daripada seorang istri ini. Dan kisah ini sangat terkenal sekali, nanti saudara bisa lihat di Google ya. Kisah ini sangat terkenal sekali, tahun 73 itu ada lagunya. Diciptakanlah sebuah lagu ini kisah ini. Ini sangat luar biasa sekali. Wanita ini mengerti yang namanya anugerah Tuhan. Seorang wanita ini sangat paham dan mengerti yang namanya mengampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita
kita harus juga mengampuni orang lain. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau belajar untuk kita mengampuni. Sebagai terakhir, jika kita terus memendam kebencian, ya, jika kita terus memendam, enggak muncul lagi. Ini dia. Jika kita terus memendam kebencian, itu akan selalu menyakiti kita lebih dari orang lain. Kebencian malah merusak diri kita sendiri. Ini yang perlu kita ingat. Apapun yang pernah orang lain lakukan terhadap kita, tidak akan pernah mengalami beratnya pengorbanan yang Allah telah lakukan buat mengampuni kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan biarkan iblis merusak kehidupanmu. Iblis merusak rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Jangan rusak damai sejahtera yang Tuhan turunkan dari dalam hati, dalam kehidupanmu. Oleh karena engkau terluka, ada kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah ditujukan kepadamu. Tapi saya ingin mengajak buat kita, mari kita melepaskan pengampunan. Kita sadar tidak ada orang yang sempurna. Dan kita belajar juga melepaskan, karena lepaskan hak kita untuk menuntut balas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Belajar merespon kejahatan dengan kebaikan dan kembali fokus bukan kepada luka kita, tetapi kepada rencana Tuhan atas hidup kita yang sempurna.